Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi. Di sini saya sedang bercamping di salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Kami di sini akan membawakan cerita horor yang akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Sepi Cahyadi. Oke Mas. Ini kita akan bercerita horor waktu kapan nih Mas? Kira-kira ini waktu saya masih kecil, umur 10 atau 11 tahun. Bisa diceritakan dulu kisi-kisinya gimana itu? Jadi waktu itu lagi bulan puasa, lagi musim layangan. Oh iya. Ya dulu kan banyak sekali kan layangan putus. Nah, saya suka ngejar layangan karena emang banyak sekali kan lewat atas rumah saya. Nah, saya di situ nggak sendirian, ada teman saya, tetangga saya yang masih kecil, namanya Kuri ya, nama panggilan itu nama. Untuk nama aslinya Juli ya. Oke Mas, kita sekarang masuk ke cerita yang lengkap. Oke, ceritakan versi lengkapnya dulu Mas. Oke. Jadi waktu itu kira-kira pukul 3 sore, habis asar. Nah, biasanya kalau habis asar banyak orang yang nerbangin layang-layang dan diaduk ya, diaduk. Kemudian saya karena masih kecil sukanya ngejar layangan, bukan main layangannya, tapi lebih seru ngejar layangan yang putus itu ya? iya, yang putus tadi. Sama saya juga dulu waktu kecil suka kayak gitu. Iya. Karena kita tetanggaan. Waktu itu saya berinisiatif ya bersama satu teman saya yang namanya Kuri buat kejar layangannya itu ke sawah. Kalau biasanya kan dekat-dekat rumah karena ya emang bulan puasa juga kan waktu itu. Tapi Ya, karena rame-ramenya kan iya, layangan. tapi karena itu saya belum dapat dekat rumah, banyaknya yang jauh-jauh yang putusnya. Kemudian saya ingin ngejarnya ke sawah. Nah, untuk tempatnya itu jadi rumah saya ini paling atas, kemudian ini rumah teman saya yang masih kecil itu yang Kuri kan. Berarti itu tetanggaan ya? Tetanggaan dekat, iya. cuma atas bawahan itu kan. Kemudian kalau ke bawah lagi kebun dan lanjut lagi ke bawah baru sawah. Oh iya, makasih Mas. Minum dulu. Oke. Apa ya tadi? Saya juga lupa tuh. Oh, sawah iya. Iya, Kalau di ke bawah lagi sawah. Jadi kalau mau ngejar layang ke sawah itu ngelewatin kebun dulu kan. Kebun dulu. Oh ya, jadi ini rumah, Ya. kebun dulu, jauh baru Iya. sawah. Nah, itu Oh, iya. kayak gitu. Dan biasalah jalannya itu susah sekali. Nanjak kan. Nanjak. Terus jalannya jalanan setapak, bukan jalanan yang gede kan. Berarti itu hutannya agak hutan lebat apa gimana itu? Lumayan lebat, banyak pohon-pohon gede juga. Oh iya. Tapi itu kebun milik perorangan kan, Oh iya. bukan hutan. Nah, waktu itu saya ngejarnya ke sawah bareng teman saya itu. Kami ke sawah dan di sawah itu banyak teman, sebenarnya banyak orang-orang lagi ngejar layangan juga sama Oh iya. kayak kita kan berdua ini. Itu berarti rebutan ya, banyak orang gitu di situ. Rebutan, kita tawuran sebenarnya ke situ. Karena ada yang bawa apa gantar ya. Ada yang bawa Galak, gantar, ya, iya galak. galak. Kadang kalau orang dewasa itu ada yang bawa batu, kalau nggak dapat sama dia, lempar nah layangannya. itu Oh, dibolongin iya, layangannya. Iya. Sama saya Iya. juga gitu. Kesel kan kita udah mau dapet dibolongin. Capek-capek. Capek-capek ngejar kan. Banyak orang di situ. Cuma udah sore kan, maksudnya teman-teman saya. Nah, di situ saya sama teman saya itu misah sama yang lain kan, ada grup-grupnya. Oh iya, bagi kelompok-kelompok gitu. Kelompok-kelompok kayak gitu kan, punya base camp masing-masing lah buat Base camp. ngejar layangannya. Nah, kemudian kami berdua itu ngejar layangan lah, banyak yang putus, cuma nggak dapat karena emang banyak orang, terus kadang ada yang jauh juga kan putusnya. Yo, bisa dikejar tuh jauh juga. Capek itu karena ngelewatin sungai, lembah kayak gitu kan. Ya kan, sungai dilewati, lembah ditaki. Iya, hutan-hutan saya gunduli. Sawah-sawah saya paculi. Iya, sebenarnya saya kuat seperti itu. Cuma waktu itu saya masih kecil kan. Terus bulan puasa juga, maksudnya kalau ada layangan putus mah semangat ngejar, tapi kalau udah ngejar nggak dapat mau pulangin lagi itu capek. Ya, capek. Karena bulan puasa kan. Kalau sekarang bisa pakai Gojek kali ya, pakai layangan. Sekarang layangannya nggak ada. Udah jarang kan.
Bisa ngerokok dulu silahkan. Oh iya. Ini abangnya minum Oh dulu. iya, makasih. Cepetan mas, durasi mas. Oh iya. Nah, kemudian nggak kerasa ya waktu semakin sore semakin gelap. Semakin gelap, terus saya berdua juga nggak dapet layangan. Nah, satu persatu teman saya ini pulang kan. Ya biasalah, saya pulang duluan. Dia udah dapat layangan, dia mah seneng kan kalau pulang duluan. Sedangkan saya belum dapat. Saya tahan dulu lah bentar. Nah, waktu itu ada layangan putus, orang-orang udah pada balik. Saya ngejar berdua nih. Iya. Nah, lewat sawah saya masuk ke ke tengah-tengah sawah. Pakai sendal. Sendal saya nyangkut di tanah. Karena refleks saya tinggalin itu sendal. Terus padahal lebih mahal daripada layangan. Nah itu kenapa saya tinggalin waktu itu, emang Anda refleks bodoh aja. sebenarnya. Nah itu karena menggebu-gebu lah ingin Padahal dapat itu layangan. kalau sendalnya dijual bisa dapat layangan berapa tuh? Nah tapi kayaknya nggak laku juga. Soalnya cepit, soalnya jelek. Lumayan. Iya, kecuali sendal lebarannya. Nah waktu itu saya lari kan sama teman saya juga yang masih kecil itu, dia larinya pelan, kalau saya kenceng lah, udah nggak peduli ada rumput, ada apa, ada batu, ada apa, saya injek pokoknya. Semua injek. Meskipun ada pisau yang nancep juga Nah, diinjek, saya nggak peduli disengajain. pokoknya. Yang penting dapat layangan. Tapi ternyata layangan itu jauh. Kayak saya kira layangannya putusnya deket kan, tiba-tiba jauh lagi ke sono. Dan Bawa saya angin ya? iya, saya lihat waktu udah gelap, udah kedengeran juga tuh mau azan maghrib kan. Oh udah mau azan dah, berarti Iya. udah agak malam ya? Iya, udah agak gelap lah. Ya Udah kalau mau di buka. sawah di hutan kan agak gelap, Iya, gelapnya gelap. lebih dari tempat yang lain kan. Nah itu nggak ada lampu sama sekali kan, nggak ada penerangan. Padahal Kemudian harusnya bawa headlamp. nah Siapa? itu itu kalau mau mendaki boleh kalau kayak gitu. Nah kemudian karena waktunya emang udah gelap, saya putuskan untuk pulang. Tapi sebelum pulang saya nyari sendal dulu yang tadi saya Nah, lepas yang tuh. itu, aduh. Iya, sendal super, sepatu super, sendal super ya. Sendal super Swallow. saya, iya super swallow yang anti putus walaupun ngejar layangan. Pokoknya. Anti karat Iya pokoknya. kayak si ceking. Semuanya Bidik, juga bidik, libas. bidik. Ya gitu. Kuat pokoknya sendal dulu, walaupun nggak pakai sendal kuat. Ini kaki malah saya. ikan sendal nih. Aduh. Nah saya cari tuh berdua, saya lupa. Nah sendal saya itu di mana jatuhnya, nyangkutnya kan. Saya cari-cari, udah malam nggak ketemu. Akhirnya ya udahlah, putusin buat pulang aja karena udah lapar kan, udah bulan puasa lagi. Sendalnya Lagi nggak puasa. ketemu. Nggak ketemu, Layangannya nggak dapat. nggak dapet. Pokoknya Mantap sekali. cilaka 12 lah itu. Akhirnya saya pulang dan teman saya yang masih kecil yang namanya Kuri itu kecapean. Oh, dibagi Makan dong, dulu, Mas. makan dulu, Mas. Iya. Makan. Kecapean nggak? Susah ternyata Mas. Nah, minum dulu, Bentar aja. minum. Susah Mas, bentar Aduh. aja. Bentar aja. Oke. Dan dan apa? Dan apa ini? Nah, dan karena udah malam kan, maksudnya udah gelap, akhirnya saya putuskan pulang. Tapi teman saya yang kecil ini udah bener-bener capek kan karena muter-muter, mungkin ngejar-ngejar layangan lah. Udah tenaganya habis, lagi bulan puasa juga. Saya paksain buat pulang. Saya seret-seret itu bener. Saya seret-seret, saya tuyun-tuyun kan, tarik-tarik ya. Tapi karena emang jalanannya curam kayak gini, nanjak-nanjak gini, capek kan, kalau cepet-cepet capek, pelan-pelan lama kan. Iya, Jadi udah malam kan ya, iya, susah. serba salah. Takut juga kan waktu Nah, iya. kecil di hutan. Kebetulan di situ ada empang, terus atasnya itu ada pohon bambu Bambu. yang sangat hiam gitu kan. Hiam itu ya, apa? rimbun hiam? ya, rimbun lah. Iya, Iya, rimbun. gelap lah di situ. Nah, kebetulan si anak kecil tadi itu capeknya di situ. Dia udah nggak kuat kayaknya, udah nggak kuat jalan, nggak kuat berdiri, dia duduk di situ. Istirahat kali ya, dia kecapean. Ya istirahat, nggak tahu udah pasrah apa gimana kan. Dia puasa nggak? Kalau masih kecil dia puasanya setengah hari kalau nggak salah waktu itu. Padahal udah harusnya ada tenaga tuh. Nah, tapi kan anak kecil ini bos. Aduh. Nah kemudian karena saya bingung kan, emang udah lapar juga dan saya nggak mikir apa-apa, pengen pulang, pokoknya pengen pulang, pengen buka puasa, pengen makan. Akhirnya saya pulang sendirian, saya tinggalin dia di bawah, lagi duduk di dekat pohon bambu. Iya, Ditinggalin. ditinggalin. Ini bos macam apa ini? Digaji kagak. Nah. Tinggalin iya. Tahu kan kalau pohon bambu katanya ada penunggunya atau Iya, penghuninya biasanya kayak kalau gitu kan. pohon bambu yang rimbun itu ada penunggunya. Nah, kemudian saya pulang kan ninggalin dia.
Nah di atas udah hampir deket rumah, ada bapak saya nyariin, teriak-teriak kan, Ya, manggil-manggil. cepi kan, kuri sambil bawa golok tuh, bawa golok. Itu golok buat nakutin apa? Buat apa? Kayaknya dia mau war nih sama dia mau perang dia buat Mau pertahanan taburan diri. kali. Iya. Apa dia sedang nyari layangan? enggak bapak saya enggak suka layangan ya, sukanya mama saya dia. Kali aja dia kalau lagi ikut ngejar layangan, kalau ada layangan putus, yang lainnya Dihabis-habis. takutin sama golok. Enggak, dia mungkin ya karena nyarinya ke hutan jadi ke kebunnya otomatis bawa golok kan. Nah Buat perlindungan. pas saya udah papasan sama bapak saya, dia nanyain kan, emang dia tahu emang saya dia tahu kalau saya ngejar layangannya berdua kan sama yang anak kecil tadi yang namanya Kuri. Dia nanyain yang anak kecil tadi kemana katanya. Terus saya bilang di bawah. Katanya kenapa ditinggalin. Nah Ya disitu, gak butuh juga buat nah apa? di situ saya bingung kan. Saya nggak jawab. Terus katanya ya udah pulang aja buka puasa kan di rumah dia. Akhirnya bapak saya yang nyari dia kan ke bawah. Dicariin juga. Dicariin karena Nyalain. anak orang juga nggak enak kan. Nanti nyalain saya. Kirain dibuang gitu, buat tumbal. Jangan itu nggak boleh. Nah karena bapak saya ke bawah, akhirnya bapak saya lihat dia sedang duduk yang di bawah pohon bambu tersebut. Nah kata bapak saya, ini beneran ya, katanya dia ini hampir dibawa sama sosok wewe gombel. Tahu kan wewe gombel yang apa yang belakangnya bolong-bolong gitu ya? Iya. Mungkin disamarkan kita sebutnya wewe comel ya. Wewe comel. Wewe comel. Di belakang ini bolong kata bapak saya kan, bolong terus mukanya nggak kelihatan, gelap. Terus apa ya? Ada cakar-cakarnya apa ya kayak? Oh, kukunya panjang Iya, gitu. kukunya panjang Oh, katanya. Nah, dia dia hampir dibawa oleh sosok tersebut nih. Tapi Di apa ya? gimana? Dirangkul apa Diseret? ya Di gitulah. mana? Dijiwir. Diangkat ke Oh, mungkin mau dipeluk kayak Iya, gitu lah, mau dibawa. mau ya. dibawa lah, diculik kan. Nah untungnya bapak saya ini sigap langsung ke ngehampirin dia, terus bawa dia pulang. Itu perang dulu gak bapaknya sama sosok itu? Kebetulan sebenarnya bapak saya ini penakut. Waduh. Penakut bawa golok, dia takut mungkin karena apa ya, mungkin bawa golok juga karena takut. Nah, itu. Iya. karena refleks mungkin ya. Bapak saya ini borangan lah istilahnya, borangan. Ya takut dikirain sama- war dulu gitu, perang tawuran dulu. Enggak, langsung dibawa itu hampir katanya, kalau nggak salah ini di belakangnya udah mau diambil sama itu. Kemudian saya bawa pulang, bawa ke rumah. Selamat lah. Cuma habis itu rame lah cerita itu bahwa si Kuri ini mau dibawa sama sosok wewe comel itu. Nah, rame Itu pokoknya. Selamat gak orangnya? Selamat Si alhamdulillah. Kurinya? Sekarang masih hidup orangnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma sekarang kalau badan tinggian dia, gedean dia, terus dia yang jadi bos sekarang. Dulu kan dia anak Jadi buah saya. kebalik ya? Jadi kebalik, emang Aduh. roda kehidupan ini berputar sebenarnya. Makan dulu, Mas. Oh iya boleh. Enak, Mas. Silakan, ada yang mau ditanya ke saya? Itu layangannya banyak yang apa? Banyak yang dapat gak hari itu? Sebenarnya teman-teman saya hampir kebanyakan dapat, makanya saya gimana ya, iri, makanya sampai tengah apa ya, udah mau gelap juga saya masih tetap nyari kan, karena belum dapat. Itu sosok itu bisa dijelaskan lebih rinci gak itu bentuknya gimana? Kalau saya sendiri emang nggak lihat ya, nggak tahu juga, tapi katanya ya seperti itu, cewek, belakangnya ini bolong, kemudian ada apa, kukunya ya, Kuku panjang, dan mukanya nggak kelihatan. Serem juga ya kalau kayak gitu. Ya mungkin kalau saya yang lihat, saya yang pingsan di situ kan. Ya ikut berdua kan. Berdua, jadi ada temen ya. Cuma karena saya nggak lihat emang duluan, jadinya saya nggak tahu kan, cuma kata bapak saya doang. Mungkin seperti itu. Parah. Ada cerita yang lebih yang belum diceritakan nggak? Yang lainnya? Apa ya? Apa ada yang lupa gitu?
mungkin enggak ada ya, cuma emang pas waktu itu habis itu saya terawih kan, wah ceritalah rame di situ karena Itu padahal bulan puasa ya. Kita nah itu bulan puasa saya juga bingung. kata orang-orang sih kalau bulan puasa yang gituan nggak ada Nggak ada katanya. kan, ya dibelenggu kan. Tapi ini bulan puasa ya di hutan juga sih emang. Iya mungkin emang nggak semua ya, mungkin yang gede-gede doang kan, Yang gede-gede doang, yang kalau anak dibelenggu. buahnya mah Iya anak buahnya lepas ecek-ecek, mungkin. ya, lepas. Mungkin itu ada yang lepas dari jeruji mungkin. Nah itu mungkin Parah. ya mungkin seperti itu sih cerita saya. Mantap. Garis besarnya seperti itu, emang waktu kejadiannya udah lama dan alhamdulillah saya selamat juga sama teman saya. Mungkin terima kasih seperti itu. Terima kasih sudah hadir. Ya, terima kasih. Keselak anjing.